Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lilisa Putri, NPM 180600026, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4A dari Universitas Muhammadiyah Bringsewu, Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya beri nama buku besar. Saya mengambil materi dari kelas 4, semester 2, tema 7, cita-citaku, subtema 1, aku dan Baiklah, adapun manfaat dari media pembelajaran yang saya buat, yaitu yang pertama, agar pembelajaran menjadi lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih mudah dipahami. Ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi melalui penuturan kata oleh guru sehingga tidak merasa bosan. Keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi siswa akan melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, mencari informasi sebanyak mungkin, dan lain-lain. Dari beberapa manfaat yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari media pembelajaran diantaranya yaitu dapat membantu mempermudah guru dalam menyampaikan materi ajar, dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan bervariasi, kemudian siswa tidak akan merasa bosan dan jenuh, dan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan prestasi belajar. Baiklah, adapun cara permainan dalam media yang saya buat, yang pertama, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Kemudian guru akan memberikan materi tentang berbagai macam cita-cita dan pengertian lambang negara. Yang ketiga, siswa dituntut untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Keempat, kemudian siswa dapat mendiskusikannya bersama kelompoknya. Yang kelima, setelah itu perwakilan kelompok akan maju ke depan dan menjelaskan tentang berbagai macam cita-cita dan lambang negara yang dia pahami. Jika ada peserta didik yang maju ke depan untuk menjelaskan tentang berbagai macam jenis cita-cita dan lambang negara, kemudian jawaban peserta didik itu benar, maka di sini saya akan memberikan bintang kuning sebagai penguatan. Tetapi jika jawabannya kurang tepat, maka saya akan memberikan bintang biru. Hal ini dibuat sebagai bentuk penguatan kepada peserta didik. Tujuannya agar peserta didik termotivasi dan semakin semangat untuk belajar dan mendapatkan bintang, dan akan membuat peserta didik yang belum mendapatkan bintang akan termotivasi untuk menjawab juga. Baiklah, yang pertama misalnya ini adalah gambar nahkoda. Misalkan ada peserta didik yang maju dan menjawab jawabannya adalah benar. Nahkoda adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal. Maka peserta didik di sini saya akan mengasih bintang berwarna kuning. Kemudian yang kedua adalah gambar polisi. Misalkan, polisi adalah suatu peserta umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah di negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pastilah di seluruh negara berdaulat. Jika siswa benar, maka dia akan mendapatkan bintang kuning. Oke, baiklah. Yang ketiga adalah di sini ada dokter dan perawat. Misalkan di sini siswa dapat menyebutkan dokter adalah seseorang yang dapat menyembuhkan sakit orang lain. Nah, jawabannya adalah benar, tetapi masih kurang tepat. Maka akan dikasih bintang biru. Setelah itu ada tentang TNI. Nah, kemudian ada siswa yang maju dan dia hanya bisa menjawab tentang pengertian TNI. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Dia hanya bisa menyebutkan itu saja. Tidak apa-apa. Dia akan mendapatkan bintang biru. Nah, baiklah, kemudian di sini akan dijelaskan TNI adalah angkatan bersenjata dari Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian berganti nama menjadi TNI, Tentara Republik Indonesia, sebelum diubah lagi namanya menjadi TNI hingga saat ini. Setelah itu, di sini ada Koki. Nah,
Misalkan, peserta didik dapat menjawab, "Koki adalah juru masak." Benar sekali jawabannya, maka akan mendapatkan bintang kuning. Nah, Koki adalah juru masak profesional dan pedagang terlatih yang mahir dalam semua aspek persiapan makanan sehingga berfokus pada makanan tertentu. Setelah itu, ada lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia terdiri dari bintang, rantai, pohon beringin, banteng, dan padi dan kapas. Apabila salah satu siswa ada yang dapat menyebutkan dari beberapa macam lambang negara yang di sini, maka dia tetap akan mendapatkan bintang kuning. Misalkan, dia dapat menyebutkan bahwa bintang kuning adalah lambang Pancasila, sila pertama. Rantai adalah lambang Pancasila, sila kedua. Pohon beringin adalah lambang Pancasila, sila ketiga. Banteng adalah melambangkan sila keempat. Padi dan kapas melambangkan sila kelima. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.